Hai Sobat Buka Jendela. Sepak bola menjadi olahraga pemersatu masyarakat dari semua golongan. Mereka membela klub atau daerah mereka masing-masing. Salah satu yang mereka lakukan ialah datang melihat pertandingan di stadion, yang membuat stadion dipenuhi oleh ribuan manusia. Tak terlepas dari euforia pertandingan, namun siapa sangka malah menjadi petaka bagi para supporter. Beberapa kejadian yang memilukan sempat tercatat dalam pertandingan sepak bola dari zaman ke zaman. Berikut Buka Jendela merangkum tragedi supporter yang banyak memakan korban di dunia. Estadio Nacional Peru. Ini adalah tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia. Terjadi pada 24 Mei 1964 dalam pertandingan Peru versus Argentina. Peristiwa ini memakan korban 328 jiwa dan 500 lainnya luka-luka. Hampir sama dengan yang terjadi di Kanjuruhan. Namun penyebab kerusuhan di Peru dikarenakan supporter kecewa dengan keputusan kontroversial wasit. Alhasil fans tuan rumah menyerbu lapangan. Polisi lalu menembakkan gas air mata ke arah supporter dan menyebabkan kerusuhan makin parah. Sebagian korban jiwa meninggal dikarenakan pendarahan internal, sesak nafas, dan luka benturan. Stadion Kanjuruhan Indonesia. Ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema versus Persebaya menjadi tragedi yang menewaskan banyak supporter kedua di dunia. Hingga kini dilaporkan lebih dari 125 orang yang meninggal dunia. Tragedi kali ini pun melebihi tragedi di Ghana yang sebelumnya menduduki tragedi supporter yang memakan jiwa terbanyak di dunia. Ini menjadi duka yang teramat dalam bagi sepak bola Indonesia dan semua pecinta sepak bola dunia. Hampir semua pertandingan di Eropa maupun di dunia ikut berduka cita atas kejadian Kanjuruhan ini. Ghana. Tragedi selanjutnya terjadi di Ghana pada 5 Mei 2001 dalam pertandingan Hearts of Oak versus Asante Kotoko. Menurut laporan BBC, saksi mata menyalahkan polisi karena memicu penyerbuan fatal dengan menembakkan gas air mata dalam upaya untuk memadamkan kekerasan pada pertandingan tersebut. Pertandingan tersisa sekitar 5 menit ketika para penggemar Kotoko yang timnya kalah dari Hearts of Oak mulai merobek kursi dari satu tribun dan melemparkannya ke lapangan. Polisi menggunakan gas air mata dalam upaya untuk mengendalikan massa, tetapi ini malah menciptakan kepanikan massal dan menyebabkan penyerbuan. Dari tragedi ini pun memakan korban mencapai hingga 126 orang. Hillsborough, Inggris. Ini merupakan salah satu catatan kelam di sepak bola Inggris. Insiden ini terjadi pada 15 April 1989 saat Liverpool melawan Nottingham Forest di semifinal Piala FA. Jumlah korban meninggal tersebut tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam kecelakaan di stadion dalam sejarah Britania Raya dan tetap menjadi rekor tragedi terbesar yang berhubungan dengan stadion sepak bola di Britania Raya. Pada saat itu adalah pertandingan semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest. Tragedi Hillsborough adalah peristiwa kerusuhan fans di stadion kedua yang melibatkan Liverpool setelah tragedi Heysel pada 1985. Belakangan, berdasarkan hasil penyelidikan dinyatakan bahwa peristiwa tersebut dikarenakan kelalaian pihak kepolisian dan kesalahan pemberitaan oleh The Sun hingga terjadi boikot terhadap The Sun dengan slogannya Don't Buy The Sun. Hal ini membuat PM Inggris David Cameron pun menyatakan permintaan maafnya kepada para keluarga korban. Tragedi Kathmandu, Nepal. Pada 1988, laga sepak bola lokal antara Janakpur Cigarette Factory versus Liberation Army di Stadion Kathmandu, Nepal mengakibatkan 93 orang meninggal dunia. Namun hal tersebut bukan dikarenakan oleh kerusuhan. Peristiwa tewasnya sejumlah orang itu mulainya terjadi lantaran kencangnya tiupan angin. Lalu hujan es yang terjadi mengakibatkan supporter berlarian menyelamatkan diri karena sebagian stadion tidak beratap. Kejadian atas peristiwa alam itu
itu mengakibatkan ratusan orang terinjak-injak hingga menelan korban jiwa sebanyak 93 orang. Berikut kumpulan tragedi sepak bola yang memakan korban supporter terbanyak di dunia. Semoga ini bisa menjadi koreksi untuk negara kita dan doa yang terbaik untuk keluarga korban. Sampai jumpa.